معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغات. رواه البخاري ومسلم. فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى وبلغا فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa kunu minal mu'minin as-shadiqin wa'lamu rahimakumullah inna lil iman syu'abun fadunakum minha ma nataqa bihil Qur'an wa ma bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mu'minu haqqan idza dzukirallahu wasilat qalbuhu wa khashat nafsuhu wa fadat ainuhu. Man idza sami'al Qur'an talija sadruhu wa zada imanuhu wa ala yaqinuhu. Man ya'tamidu ala rabbih fi nawali ghayatihi ma bada am badala judahu fi sabili hajatihi. Al mu'minu haqqan man amana bi kulli ma ja'a bil Qur'an imanan la yuzalziluhu sakkun wartiyabun wa jahada bi nafsihi wa malihi fi nasratid din wa iqamatil haqqil mubin. Al mu'minu haqqan la sultana li syaitan ala nafsih wa innahu imanul mar'i yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Tentunya kita tidak pernah lupa mengingatkan untuk diri kita sendiri khususnya dan juga pada kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan dan menjaga kualitas dan kelanggengan ketakwaan kita dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keinsafan. Karena hanya takwalah jalan kita mendekati Allah sehingga mencapai kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam surat Yunus ayat 64, ayat 63 64 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillahi kadzalika huwal fawzul adzim. Sadaqallahul adzim. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita hari ini masih diberi kehidupan yang mungkin jika Allah berkehendak sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan agung, bulan Ramadan. Tetapi persoalannya adalah sudahkah kita siap mempersiapkan diri kita di tengah situasi yang mungkin kurang menguntungkan bagi kita semuanya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang virus corona sudah banyak yang ahlinya dan kita tidak akan membahas itu secara eksplisit, tapi menghubungkan dengan kira-kira agama, menjadikan agama sebagai potensi untuk mempertebal atau meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yaitu kemudian dengan cara tentunya adalah mempersiapkan diri dengan mengantisipasi terhadap datangnya bulan agung Ramadan. Kata Sa'ban yang tinggal beberapa hari lagi ini sungguhnya dari secara bahasa diartikan kelompok. Karena dulu itu orang-orang Arab secara berkelompok mencari nafkah pada bulan ini. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ketika Islam sudah datang, Rasul itu memperlakukan bulan ini lebih baik.
Bahkan kemudian menjadikan bulan Syaban sebagai ancang-ancang untuk start, memulai untuk pendakian terhadap bulan puasa. Karena dalam bahasa Arab yang lain kata Syaban itu adalah diartikan jalan setapak untuk mendaki puncak. Puncaknya adalah tentu saja bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai itu menggambarkan sesungguhnya bulan Syaban itu banyak yang melupakan. Padahal ini adalah suatu yang penting, momen yang penting ketika Rasul kemudian menengarai sebagai amal-amal umat manusia diangkat oleh Allah. Sehingga kemudian kenapa Rasulullah berpuasa banyak dibanding pada bulan-bulan yang lain. Karena Rasul menginginkan supaya ketika amal beliau itu diangkat, Rasul dalam kondisi berpuasa. Sehingga kemudian bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan. Sama dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini sering dilupakan karena berada di antara Rajab dan puasa. An Usamah bin Zaid qultu ya Rasulullah lam aroka tasumu sahron minas syuhur ma tasumu min Sya'bana. Qala dzalika sahrun yuhfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa sahrun turfa'u fihil amal ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaimun. Hadis riwayat Nasai. Usama bin Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Lalu kemudian Nabi menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya aku menginginkan saat diangkat amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sudahkah kita menjadikan bulan Sya'ban yang tinggal sebentar lagi ini sebagai start kita untuk mendaki puncak di bulan puasa nanti? Terutama di dalam kondisi yang serba mengkhawatirkan, banyaknya sekarang sudah mulai diperluas dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sehingga kemudian kita supaya senantiasa stay at home, tinggal di rumah saja. Maka mari kita isi selama kita berada di rumah, mengikuti petunjuk para ahli, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dengan mengisi bulan-bulan yang ada ini sampai nanti bulan puasa kita bisa memberikan makna. Karena ada satu ungkapan yang dikatakan oleh pakar ulama, pakar kedokteran Islam, itu Ibnu Sina mengatakan al-wahmu nisfudda, al-itmi'nanu nisfuddawa, wasobru bidayatus syifa, kata beliau. Efisien yang dalam orang Eropa menyebutnya itu mengatakan kegundahan, kesangsian, wahem, galau itu separuh dari penyakit itu sendiri. Sementara rasa tenang itu merupakan separuh dari obat, dan sabar merupakan awal dari kesembuhan. Oleh karena itu marilah kita coba mengisi dengan pada hari-hari yang akan datang dengan amalan-amalan yang lebih berbobot berisi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pendakian menuju puncak dengan saat di bulan Syaban ini itu juga bisa dilakukan dengan cara banyak. Beristighfar misalnya, dan minta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Baik dosa yang kasat mata maupun dosa yang tidak kasat mata, terutama yang ada di dalam hati. Dan ini biasanya justru yang ada dalam hati itu yang lebih banyak, seperti ujub, riya, pamer agar dilihat orang, sum'ah, pamer supaya didengar orang, sombong dan mengecilkan orang lain. Ini adalah sebuah
perilaku yang tidak baik, penyakit hati yang harus dihilangkan. Mari kita coba kemudian dihapus dengan beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mari kita perhatikan juga surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ini juga mengindikasikan bahwa Allah menyuruh kita manusia, mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar. Ketika kita berada di dunia ini tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Maka ketika kemudian jabatan, kekuatan, kekayaan, kegagahan, kepandaian dan lain sebagainya itu tidak kita pergunakan sebagaimana mestinya, maka ini bisa menjadi ancaman juga bagi kita. Itu semuanya adalah anugerah Allah, dan manusia pada awalnya harus kemudian mensyukuri dengan menggunakan yang sebaik-baiknya. Karenanya jika sampai terbersit dalam hati kita sebagai manusia akan kepemilikan dan keakuan, egoisme, ananiyahnya, maka sadarlah itu adalah kesombongan dan ketakaburan. Apalagi jika perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka segeralah bertobat. Allah sendiri mengancam orang-orang yang seperti itu dalam surat Toha ayat 124. Wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dengan demikian masyaallah muslimin rahimakumullah, wajiblah setiap manusia itu selalu bersujud dan berbakti kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Semakin kita berada, semakin berpangkat, berkuasa, kian pandai, kian kaya, semakin berada, dan maka sujudnya harus semakin dalam dan semakin bermakna. Sebagai penghujung khutbah ini, marilah kita di sisa waktu yang istimewa ini di bulan Sa'ban yang penuh fadilah, kita tambah gas lagi dalam mendaki bersama dengan menjalankan berbagai amal soleh dan meminta maghfirahnya, sehingga kita akan sampai di puncak nanti sebagai insan yang siap menjalankan kemanusiaannya di hadapan Sang Khalik. Allahumma rabbana surif anna adzaba jahannam inna adzaba kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu